Hai guys, jadi di Sambat Ngoding dan di video kali ini kita akan belajar tentang migration lagi. Jadi aku merasa belum puas dengan video sebelumnya yang tentang cara membuat table melalui Laravel. Dan di sini aku merasa untuk membahas lagi lebih dalam tentang migration dengan membaca dokumentasi dari Laravel langsung. Oh ya, disclaimer, di sini ketika aku membuat video bukan berarti aku yang paling pintar dan lagi ngajarin kalian ya, enggak. Jadi di sini aku buat video karena aku lagi belajar, kemudian aku pengen share ke teman-teman. Jadi biar kita belajar bareng. Jadi kalau misal teman-teman punya ilmu lebih atau tahu tentang migration lebih dalam, kalian bisa share juga pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti akan aku baca dan aku pelajari juga. Jadi niatnya memang kita belajar bareng. Dan ya, langsung saja kita mulai. Okay, let's go. Oke guys, jadi setelah kita sudah berhasil membuat tabel buku di video sebelumnya, kita udah berhasil membuat tabel dari Laravel. Kemudian di sini kita akan belajar tentang migration yang lebih detail. Jadi di migration sendiri sebenarnya tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Laravel migration. Contohnya kita bisa membuat tabel, kita bisa update tabel, kita bisa rename tabel, bahkan sampai creating kolom, kemudian modifikasi kolom, rollback migration. Nah, kita akan pelajari semuanya di sini sembari kita baca dokumentasi yang ada di Laravel. Oke, jadi yang pertama kita bisa lihat di sini itu ada generating migration. Ini digunakan untuk membuat file migration baru. Kita sudah pernah membuat ini. Caranya tinggal PHP artisan make migration, terus kemudian create nama tabelnya. Oke, kita coba aja. Jadi kita sambil praktekkan satu-satu. Ini adalah cara untuk buat migration. Jadi kita tinggal PHP artisan make migration, create nama tabelnya, misal penulis table. Oke, enter. Dan ketika udah muncul create migration seperti ini, secara otomatis kita bisa cek di app database migration. Di sini sudah ada create penulis table yang dimana isinya adalah skema atau database, create membuat tabel penulis, dan kolomnya adalah ini. Oke, itu adalah cara PHP artisan make migration ini digunakan untuk membuat file migration yang nantinya kita gunakan untuk memigrate tabel atau membuat tabel atau mengedit tabel atau mendelete tabel. Intinya adalah kita membuat file migrationnya itu dengan script ini, PHP artisan make migration. Oke, next selanjutnya untuk migration structure. Nah, migration structure ini tuh dia ada up dan down, ya kan? Seperti yang kita pelajari kemarin, ada up dan down. Up digunakan untuk kebutuhan yang seperti membuat tabel kayak gitu-gitu. Nah, down ini adalah kondisi keduanya. Misal untuk menghapus tabel atau ya gitulah. Jadi metode untuk add new table, kolom, index tabel, dan ketika down digunakan untuk reverse operation perform by up method gitu. Jadi untuk reverse operation yang dilakukan di up. Jadi kayak kebalikannya. Kalau up itu untuk membuat, kalau down biasanya digunakan untuk ngedelete kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada banyak script untuk migration. Salah satunya adalah PHP artisan migrate yang digunakan untuk run all outstanding migration. Jadi digunakan untuk menjalankan script migration yang belum dilakukan. Contohnya kayak gini. Ini juga ada migration PHP artisan migrate status. Ini digunakan untuk mengecek status dari migrationnya. Kita bisa cek di sini. PHP artisan migration status. Tak gedein PHP artisan migrate status. Nah, oke, di sini kita ditampilkan sebuah table di mana kita bisa lihat adalah run tanda tanya, artinya apakah script ini sudah dijalankan atau migration ini sudah dijalankan. Kemudian ini adalah nama migrationnya, nama file migrationnya,
Terus ini adalah batch. Batch itu kayak ini tuh di migrate ke berapa. Kalau misal kita nanti buat migration baru misalnya ini ya, terus kita PHP artisan migrate, ya kan? Di sini kan udah berhasil termigrate. Kemudian kalau misal kita PHP artisan migrate status, maka dia masuknya batch ketiga. Kenapa batch ketiga? Karena sebelumnya udah pernah migration juga kan. Aku udah pernah migration juga, terus tak delete. Terus ini dia masuk ke batch ketiga. Dan ketika udah yes, maka di database kita itu akan ada tabel baru. Nah, akan ada tabel penulis yang awalnya tadi tidak ada. Jadi fungsi dari PHP artisan migrate status itu untuk melihat status dari migrationnya kita. Oke, next. Kemudian kita di sini bisa lihat ada PHP artisan migrate pretend. Nah, pretend ini digunakan untuk melihat code untuk migrationnya kita. Tapi dengan catatan harus ada migration yang masih belum termigrate. Jadi contohnya kayak gini. Misal tak rollback dulu. PHP atau buat baru aja. PHP artisan make migration create karyawan table. Oke. Terus tak cek dulu statusnya. PHP artisan migration status. PHP artisan migrate status. Nah, di sini kan kita bisa cek kalau dia belum termigrate kan, kalau belum dieksekusi file ini. Jadi ketika kita PHP artisan migrate main pretend, dia akan menampilkan script SQL untuk menjalankan atau untuk menjalankan atau untuk membuat table di database-nya. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak kita buat table di database sih sebenarnya. Tapi ini tuh di-generate sama Laravel-nya. Jadi pokoknya kalau ada main pretend, ini kita gunakan untuk melihat script dari file migration-nya kita. Oke, next di sini ada PHP artisan migrate force. Migrate force ini biasanya digunakan untuk production. Jadi kadang kan migration itu kan sifatnya kayak ini kan destruktif kalau penjelasannya di sini. Jadi dia itu bisa menghilangkan data. Jadi untuk beberapa kondisi itu kita dikasih prompt dulu apakah yakin untuk menjalankan migration ini. Kalau misalnya memang sudah yakin, kita bisa gunakan main force. Kemudian ada yang lebih menarik. Nah, ini menarik banget ini, rolling back migration. Ini tuh kita gunakan untuk merollback atau kayak istilahnya tuh kayak balikin ke fase sebelumnya. Jadi misal di sini kan aku mau migrate create karyawan table. PHP artisan migrate. Ya, ini kan udah berhasil migrate kan. Aku clear dulu PHP artisan migrate status. Kalau misalnya kita cek di sini kan udah berhasil termigrate dan dia ikut batch keempat. Oke. Kemudian kalau misalnya kita cek di database di sini kan juga ada. Nah, tabel karyawan kan. Tabel karyawan kan udah dibuat kan. Kemudian kalau misal kita pakai PHP artisan migrate rollback, dia itu akan ngembaliin kayak istilahnya tuh balik ke masa lalu satu step. Nah, jadi kalau misal kita cek PHP artisan migrate status, maka yang awalnya tadi kita kan ini kan migrate ini yang awalnya yes, dia jadi no. Artinya karyawan table sekarang itu harusnya sudah tidak ada di database. Kita bisa cek di sini kan masih ada karyawan table. Kalau kita refresh, maka karyawan table jadinya hilang, udah nggak ada. Jadi dia tuh balik satu step sebelumnya. Misal kita coba lagi, PHP artisan migrate rollback lagi, set. Nah, dia kan
ngilangi create penulis table. Dia rolling back atau rollback create penulis table, sehingga ketika kita php artisan migrate status, maka tabel penulis juga hilang. Kita bisa cek di database, di sini ada tabel penulis, ya kan? Kita refresh dan tabel penulis udah hilang. Itu adalah fungsinya nge-rollback atau balik ke masa lalu. Nah, di balik masa lalu juga itu ada main step sama main batch, ya kan? Nah, main step itu digunakan untuk pas aku baca di sini, jadi step option to the rollback command last 5 migration. Jadi kalau misal kita isi 5, dia akan rollback ke last 5 migration. Dia akan rollback ke 5 migrasi terakhir. Contohnya di sini kita punya buku dan personal access token table. Ini aku akan rollback 2 step. PHP artisan migrate rollback main step sama dengan 3 lah misalnya. Berarti harusnya nanti buku table, personal, dan file job table ini tuh hilang. Create peminjam table. Oh, peminjam table. Oh, ini tadi guys. Ini tadi tuh aku habis nyoba create peminjam table, tapi udah tak hapus. Jadinya kayaknya dia masih kebaca. Oke, kita cek PHP artisan migrate status. Nah, di sini jadinya yang hilang adalah buku, karena ada 2 create peminjam table dan test table yang DE itu not found. Karena tadi aku buat, coba kalau misal tak gini kan, migrate refresh atau fresh. Oke, coba aku PHP artisan migrate status. Oke, kalau misal aku rollback, ya kan, artisan migrate rollback main step 3. Ya oke, kita coba. Nah, PHP artisan migrate status, maka harusnya ada 3 table yang hilang. Ya kan, ada 3 table yang dia itu hilang karena kita rollback. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, tabelnya jadi hilang. Tabel apa yang hilang? Buku, penulis, dan karyawan. Kita bisa lihat di sini tidak ada tabel buku, karyawan, dan penulis. Oke, itu adalah rollback step. Kemudian gimana kalau rollback batch? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada batch 1 dan ada batch kan di sini. Nah, ini yang dipakai untuk rollback yang batch. Contohnya ini aku mau migrate dulu biar ada datanya. Nah, ini kan ada batch 1 dan batch 2 kan? Ya kan? Dan kalau misalnya kita cek di database, harusnya tabelnya sudah banyak, ada penulis, buku, dan karyawan. Kemudian aku mau nge-rollback yang batch 1. Oke, kita bisa coba PHP artisan migrate rollback main batch. Bener kan tulisannya? BATCH. Batch sama dengan 1. Enter. Oh, salah guys. Batch tulisannya apa sih? BATCH. Main batch. Main BAT batch. Bener loh harusnya ya. The batch, coba kayak gini aja deh. Main batch. Nah, batch 1. Oh, dia tidak bisa guys. Oh, berarti mungkin ini di step Laravelku. Laravelku kayaknya bukan yang versi 10 kayaknya ya. Composer ya, Composer JSON. PHP 7 Laravel. Ya, kayaknya ini di versi Laravelku. Laravelku tidak mendukung untuk yang rollback batch. Oke, nanti akan aku coba lagi lah, cek lagi lah ya.
Tapi intinya kalau yang batch itu untuk Laravel 10, ini kan Laravel 10. Mungkin aku tadi ada di Laravel 9 atau 8 kali ya, makanya yang batch nggak jalan. Oke, yang batch itu tadi fungsinya untuk, intinya fungsinya batch itu untuk yang ini, migration berdasarkan batch-nya. Oke, kemudian pretend seperti yang tadi dijelasin, pretend itu pokoknya untuk melihat untuk melihat codingan SQL-nya. Kemudian ada PHP Artisan Migrate Reset. Nah, ini digunakan untuk rollback all your application migration. Jadi untuk rollback semua aplikasi, semua migrationnya. Coba PHP Artisan Migrate Status. Nah, terus PHP Artisan Migrate Reset. Maka di sini kalau misalnya kita cek Artisan Migrate Status, maka udah rollback semua. Dan kalau misalnya kita cek di sini, datanya akan hilang semua udah. Jadi tidak ada tabelnya sama sekali. Itu adalah fungsi untuk migrate reset. Itu juga berlaku untuk refresh dan fresh. Tapi bedanya adalah kalau misal refresh itu dia itu komen akan nge-rollback semua migration kita, kemudian akan mengexecute migrate command. Ya kan, dia akan mengexecute PHP Artisan Migrate. Jadi dia itu pakai reset dulu, terus PHP Artisan Migrate. Contohnya kayak gini, PHP Artisan Migrate dulu. Oke, PHP Artisan Migrate Status. Nah, kan kayak gini kan. Kalau misal kita refresh, PHP Artisan Migrate Refresh, PHP Artisan Migrate Refresh. Nah, jadi dia itu nge-rollback semuanya, di rollback semua tabelnya kita. Kemudian dia migrate ulang. Itu kalau misal kita pakai PHP Artisan Migrate. Berbeda dengan kalau misal kita gunain PHP Artisan Migrate Fresh. Ketika kita menggunakan PHP Artisan Migrate Fresh, kita tuh ngehapus semua tabel kita. Jadi tabel yang di database itu semuanya dihapus. Kemudian dia migrate ulang. Dia nge-migrate ulang. Nah, bedanya di sini adalah kalau di sini tuh dia tidak menghapus tabelnya. Jadi dia cuma nge-rollback aja. Tapi kalau di sini itu dia ngehapus semua tabelnya, sehingga ketika kita menggunakan migrate fresh ada kemungkinan data pada tabel kita, data yang udah disimpan di tabel itu bakal hilang semua karena dihapus semua kemudian di migrate ulang. Nah, kayak gitu guys. Kayaknya sampai di situ dulu sih karena udah terlalu panjang dan akan aku bahas lebih dalam lagi tentang migration di video selanjutnya. Masih ada beberapa hal di migration, contohnya buat tabel, rename table dan delete table yang akan aku bahas di video selanjutnya karena di sini udah 17 menit dan ya sangat capek banget rasanya pasti ketika udah belajar sampai 17 menit dan ngeliat video sampai 17 menit. Jadi aku stop dulu di sini dan kita akan bahas lagi migration di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Dan kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, like, subscribe video ini jika kalian merasa video ini membantu. Dan ya, sampai jumpa kembali di video Sambat Ngoding selanjutnya. Bye-bye.